Roy, Juna, kami duluan. Ferry pamit pada mereka berdua yang sudah keluar dari ruang sidang. Arjuna, Pak Roy, terima kasih. Kalau begitu kami duluan pamit. Pun aku pamit pada mereka berdua. Iya, silahkan. Saya juga akan segera kembali. Pak Roy menjawab. Kami pun saling bersalaman. Kalian pulang berdua? Tanya Arjuna padaku, juga pada Ferry dengan cuek. Iya, tadi gue jemput Aurel. Kalau gitu kita permisi, Ferry menjawab. Aku pun hanya mengangguk mengikut Ferry. Sedang netra Arjuna terlihat menyemai tanda tanya atas kedatangan dan kepergianku bersama Ferry. Kenapa tuh anak? Masuk, Rel, kata Ferry, membukakan pintu mobil untukku. Dari kejauhan, terlihat Arjuna masih memperhatikan kami. Entah ada apa dengan dua orang sahabat ini. Ngaku-ngaku sahabat, tapi mereka terlihat dingin. Rel, lagi. Ferry memecah lamunanku sebelum masuk ke mobil. Oh iya, makasih. Aku dan Ferry pun sudah berada di satu mobil yang sama. Dari kaca spion, terlihat Arjuna dan pengacaranya masih berdiri menatap mobil yang kami tumpangi. Ferry pun sama, memperhatikan dari kaca spionnya. Tapi seperti ada pandangan aneh di antara mereka berdua. Penasaran, ingin kutanya, ada apa dengan mereka? Rel, kok murung? Kamu nyesel? Tanya Ferry yang fokus menyetir. Dia pasti melihat raut wajahku yang sendu dan sejak tadi diam. Aku masih gak nyangka hidup aku akan seperti ini, Fer. Punya suami baru seumur jagung, udah bercerai. Suamiku juga malah berbuat kriminal. Ya Tuhan. Sabar, Allah itu sudah jodohkan setiap makhluknya yang baik dengan yang baik. Begitupun sebaliknya, yang buruk. Ferry menanggapi. Maksud kamu aku buruk? Gak baik, tanggapku. Dia malah menggelengkan kepala sambil terkekeh. Bukan, tuh kan seuzon. Bersyukur Allah memperlihatkan keburukan Andri sejak awal, sebelum kalian dapat momongan. Itu artinya Allah sudah siapkan lagi jodoh buat kamu. Ia memaparkan. Ah, sudahlah, jangan bahas lagi. Oh ya, aku kok bingung sama tingkah kamu sama Arjuna. Kalian sahabat, tapi kayak apa ya? Kayak dingin banget gitu. Memang, kalau bicara seperlunya. Aku beralih tema, biar rasa kecewaku pada Mas Andri cepat terlupakan. Sejenak Ferry diam. Ia hela nafas tipis. Iya, emang gitu. Kamu mau pulang sekarang atau makan dulu? Aku traktir deh, tawar Ferry dan seperti sengaja mengganti tema obrolan. Aku curiga. Aku lagi tanya soal kamu sama Arjuna. Kalian kok kayak ada masalah. Terus bicara kalian itu loh, gak kayak sahabat. Pas ketemu, apa tak ada semacam tos khas gitu? Kayak aku sama temen aku. Lagi, Ferry hanya terkekeh. Namun aku tahu di balik kekehannya itu seperti ada rahasia. Netranya menjelaskan dengan detail. Ah, mau tahu saja. Dia malah berdalih. Fer, kamu jelasin saja. Atau kalian rebutan cewek ya? Biasanya sih gitu, ujarku menebak-nebak. Dia malah hanya terkekeh lagi. Geleng-geleng kepala lagi. Setelah ku rayu dan terus ku selidiki, akhirnya Ferry bicara juga. Jadi benar, ada sesuatu antara mereka. Setelah aku dengar penjelasannya di awal, aku langsung kaget setengah mati. Benar-benar di luar dugaan. Penasaran. Oke, aku pun begitu. Lanjut pembicaraan. Apa? Jadi kalian saudara berbeda ibu? Aku kaget mendengar penjelasan Ferry yang ternyata dia dengan Arjuna saudara-saudara, namun berbeda ibu. Kok bisa? Jadi kamu anak Om Yudi juga? Aku makin kaget. Jadi selama ini dia bohong perihal dirinya yang katanya hanya anak asuh di kantor Om Yudi. Jadi kamu bohongin aku, Fer, tegasku. Rel, saat di pemakaman, aku gak mau Arjuna ngenes sama aku kalau aku bilang aku juga anak papanya. Dan kamu juga pasti bingung kan? Karena almarhum papa gak pernah cerita soal ini. Karena Arjuna juga tahunya belakangan soal aku. Ferry menjelaskan. Benarkah? Lalu, Fer,
kamu jangan mengada-ngada. Terus mama kamu kan pas di pemakaman gak ada. Aku gak lihat. Ada, mama datang. Ya, memang hubungan aku dan Arjuna kan gak terlalu baik. Cuma di depan kamu saja. Ya gak musuhan juga. Cuma seperlunya. Dek, kok bisa? Tanyaku menyelidik. Ferry menyemai senyum tipis. Lalu ia mencoba mengatur nafas. Mungkin ingin jelaskan sesuatu. Dulu almarhum papa menikah lagi. Dan istri keduanya itu mama aku. Tapi pernikahan mereka berlangsung di minggu yang sama. Aku makin kaget. Fer, jangan makin mengada-ngada ya. Timpalku menyela omongan Ferry. Kita bicara di taman yuk. Ferry meminggirkan mobilnya ke bahu jalan. Memang di depan kami ada taman. Dan dia mengajakku untuk bicara di tempat yang dimaksud supaya santai. Oke, kami pun turun. Kami sudah duduk di kursi taman. Jadi gimana, Fer? Aku masih kaget loh. Aku baru tahu. Ku sambung kembali ucapan yang tadi sempat terpotong karena berjalan kaki. Ya, kata papa, dulu dia menikah dengan mama karena cinta. Sedangkan dengan mama Juna, papa menikah karena paksaan orang tua. Namun, papa tak mau kehilangan mama. Jadinya, dia memutuskan untuk menikahi mama tanpa mama tahu kalau papa sudah menikah. Aku makin tak percaya. Orang ini kan pintar bersandiwara. Aku gak tahu mana yang benar atau mana yang bohong. Yang lebih jelasnya, aku baru tahu soal ini sejak aku SMP. Kulihat mama waktu itu menangis karena papa. Tubuh ini benar-benar mematung dan melongok tak percaya. Lalu, ya ternyata mama Arjuna sudah tahu sejak awal kalau papa memang menikah dengan mamaku. Tapi mama tak tahu. Jadi semacam mama Juna tak mau bercerai karena takut pada orang tuanya. Dan dia cinta sama papa. Dak-dikduk jantungku mendengar penjelasan Ferry. Raut wajahnya tak nampak bercanda. Apa ini bukan dramanya? Fer, ini bukan lanjutan dari sandiwara kita di depan mama kamu kan? Hati ini curiga. Dia terkekeh. Bukan, dia langsung merogoh sesuatu dari sakunya. Ternyata yang ia ambil adalah sebuah dompet. Ini fotoku dengan papa sewaktu kecil. Ferry memperlihatkan sebuah foto keluarga. Ya, aku dengan jelas melihat paras Om Yudi dan Ferry yang masih belia. Ku toleh Ferry dan memastikan kalau anak yang ada di foto itu mirip dirinya. Bergetar tak percaya, tangan ini kala memegang foto mereka. Fer, ini asli, selidiku. Meneguk ludah beberapa kali karena masih asing. Ia mengangguk. Ya, ini bukan editan, Rel. Coba kamu jelasin. Kok aku bingung? Terus, apa ada perceraian di antara mereka? Heranku lagi. Ferry terdiam. Ia menyemir rambut hitamnya dengan telapak tangan. Lalu hembusan napas pelan terdengar. Tante Hana tahu kalau papa cinta sama mama aku. Dan mama sama sekali gak tahu kalau papa sudah menikah. Mama hanya bingung karena papa tak pernah pertemukan mama dengan orang tuanya. Ya, meskipun jarak rumah mereka berbeda kota, tapi yang namanya keluarga, acap kali pasti ingin bertemu. Tapi tidak, papa punya 1000 alasan untuk membohongi mama. Tubuh ini terus mematung mendengar penjelasan Ferry. Waktu itu Tante Hana datang ke rumah. Jelaskan semuanya pada mama. Dan mama sangat shock. Tapi Tante Hana memang sudah tahu sejak awal. Itu alasan kenapa papa sering beralasan pergi keluar kota. Apa mama Juna meninggal setelah itu? Selidiku lagi. Kepala Ferry menggeleng. Enggak, Tante Hana meninggal karena sakit jantung. Ku hela napas lega. Namun iba dan miris dengan kisah cinta mereka. Ini seperti sebuah drama perfilman. Lalu, mama baru tahu kalau papa juga punya anak seusiaku. Dia Arjuna, dan kami ternyata kakak adik. Aku terlahir 5 bulan lebih dulu dibanding Arjuna. Jadi aku kakak Arjuna, dan Tante Hana tahu semuanya. Raut wajah yang tadinya sering kesal saat bersama Ferry kini berganti menjadi raut iba. Mama aku yang minta cerai, tapi papa tak mengabulkan. Hingga
Mama dan Tante Hana akhirnya saling setuju di madu. Dan papa katanya bisa bersikap adil. Ya, aku juga merasakan keadilan papa. Papa cukup adil. Mama menjelaskan semuanya padaku. Dan aku yang hanya seorang anak remaja labil, tak bisa kecewa banyak. Yang penting aku bisa terus dikasih uang jajan. Selesai. Alisku meninggi dan sedikit terkekeh. Namun tetap saja rasa iba terus muncul tanpa permisi. Dan Arjuna, tanyaku soal Arjuna. Ya, hanya Arjuna yang tidak tahu soal ini. Pas kuliah kami ambil kampus yang sama. Itu memang keinginanku. Dan aku tak tahu kalau Arjuna juga akan kuliah di sana. Namun papa bilang, aku jangan bicara macam-macam pada Arjuna. Apalagi kami juga beda fakultas. Aku ambil jurusan hukum, dia ambil jurusan properti. Seperti apa yang pernah aku bilang sama kamu. Ferry terus menjelaskan. Aku pun hanya menjadi teman bicara yang baik, setia mendengarkan. Orang ini serius? Sejak kapan Arjuna tahu? Selidiku lagi. Waktu itu entah mengapa mungkin Arjuna sudah menaruh kecurigaan pada papa. Hingga akhirnya ia menyelidiki semuanya. Dan hal pertama yang dia tahu adalah nama papa kita sama. Begitupun dengan gelar yang disandang papa sebagai sarjana hukum. Dek, aku berpikir bagaimana kekecewaan Arjuna saat itu. Arjuna terus cari tahu. Sedangkan aku hanya santai saja. Toh meskipun papa punya istri dan anak lagi, aku happy. Sejak itu Arjuna makin curiga. Dan akhirnya mungkin sudah waktunya Arjuna tahu. Ya, sejak saat itu semua tak ada lagi yang ditutupi oleh papa. Kami memang bersaudara. Apa Arjuna marah? Selaku. Bukan marah lagi, Rel. Kamu kalau tahu ayah kamu punya istri dan anak lagi gimana? Kamu pasti gak akan tinggal diam, kan? Aku mengangguk pilu. Lalu, ya, Arjuna lapor pada Tante Hana. Dan dia makin kecewa karena ibunya memang sudah tahu perihal itu. Arjuna kecewa sampai-sampai katanya dia pergi dari rumah dan tinggal di rumah rekannya. Mulutku makin menganga. Dan, kok bisa dulu kamu cuek? Kamu gak merasa seperti Arjuna? Keherananku belum berujung. Ferry berganti posisi. Yang tadinya duduk, dia sekarang berdiri. Lalu ia hembuskan nafas kasar sambil bertengadah. Aku tetap diam di kursi. Ya, dulu aku hanya cowok barbar, Rel. Yang aku pedulikan hanyalah uang saja. Tak pikirkan keluarga atau apa. Aku santai dan yang penting dapat uang. Ferry bicara dengan jujur sekali. Aku melihat dari ekspresi dirinya. Tapi kamu jangan khawatir, aku sudah berubah. Dan papa yang memotivasiku. Aku banyak belajar dan banyak diberikan semangat oleh papa. Hingga aku lulus dengan nilai IPK yang lumayan tinggi jebolan dari fakultas hukum. Dan Arjuna juga. Mungkin IQ kami turun dari papa. Aku kagum. Tapi kok dia bilang jangan khawatir? Memang apa yang harus aku khawatirkan? Memang aku akan khawatir? Enggak. Kok kamu bisa berubah? Dan kamu kok bisa gak ada dendam sama Arjuna? Aku beranjak mengikuti dirinya berdiri. Padahal kan kalian punya satu ayah yang sama. Dan ibu kamu di madu. Untuk apa? Papa selalu berpesan supaya kami akur sebagai saudara. Dan aku perlahan mulai mengerti tentang rumah tangga. Hingga akhirnya mungkin aku bisa bijak dalam memilih keputusan. Dan itu karena papa. Entah mengapa kedewasaanku menonjol sejak aku lulus kuliah. Tapi untuk bisa akrab dengan Arjuna belum bisa. Karena Arjuna seperti belum bisa menganggapku saudara sepenuhnya. Entah mengapa, entah karena dia masih dendam atau apa. Dan kamu disuruh papa kamu untuk gantikan dirinya? Tanyaku. Dia menolehku perlahan. Ya, papa memang memintaku untuk jagain kamu. Dan aku juga masih tak percaya kalau ternyata usia papa sesingkat itu. Niatku menghukum Andri memang karena ada misi sejak awal aku sebagai anak papa, Rel. Maka dari itu aku bisa bergerak cepat. Seperti papa juga. Aku bukan tak emosi pada Andri, tapi semua ada aturannya. Aku sebagai ahli hukum
harus bisa dewasa dan taat pada hukum yang selama ini ku pelajari. Mendengar jawaban Ferry, kok bisa? Kok bisa dia seperti itu? Kamu pasti kaget ya, ujarnya. Tak bisa menjawab, hanya mampu mengulum keheranan mendengar kalimat dari Ferry. Pokoknya banyak sekali pembelajaran yang aku dapat dari papa, hingga aku bisa menjadi seperti ini. Memang kecewa itu ada, tapi mau gimana lagi? Papa menyayangi kami. Mungkin Arjuna juga belum mengerti hal ini, tapi setidaknya kami tidak bermusuhan. Aku dan Arjuna makin dewasa. Hanya terkadang ego untuk bicara dengan akrab itu susah. Arjuna belum bisa sedekat itu. Ya ampun, drama rumah tangga mereka serumit ini. Aku nggak bisa bayangkan saat ada di posisi mereka masing-masing. Dan kalau Arjuna kecewa juga pantas. Tapi Tante Sandra, Tante Hana, juga Ferry bisa menerima. Aku masih tak percaya. Dan Ferry bisa dengan dewasa terima semuanya. Aku kagum. Om, aku pikir Om Yudi tak punya rahasia sebesar ini. Om, semoga Om tenang di alam sana. Tante Sandra kok di luar negeri? Tanyaku berganti tema perihal Ibu Ferry. Mama pintar desain baju, Rel. Dia punya bisnis butik di mana-mana, bahkan sampai di luar negeri. Dan aku juga belajar tegar dari Mama. Itu baru aku dapat setelah aku lulus kuliah. Setelah kuliah, aku tak mau mereka melihatku standar saja. Maka dari itu, niatku untuk membuat bangga mereka sangat bulat. Mama dan Tante Hana juga berhubungan cukup baik. Maksudnya, mereka tak pernah sengaja bertengkar atau mengundang pertikaian. Tante Hana baik, sayang, usianya tak lama. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Kamu juga pasti tahu. Dan sejak saat itu, aku berjanji akan jaga Arjuna juga Tania. Ya, aku baru ingat Tania. Tania? Tahu, kagetku lagi. Ya, Tania tahu. Dan dia bisa menerima Mama dengan bijak setelah Tante Hana pergi. Aku juga kagum pada adikku yang satu itu. Masih bocah tapi dia pintar mengolah emosi. Ferry terkekeh di akhir kalimat memuji Tania. Benar, Tania memang bijak. Mungkin seperti papa dan mamanya pula. Ya Tuhan, Engkau menciptakan drama bagi kami. Semoga kami mampu melewati semuanya. Astagfirullah, maaf aku jadi curhat, Rel. Sekarang mending kita pulang. Sudah siang, Ferry mengajakku pulang. Santai saja. Oke, kita pulang. Aku pun mengiyakan ajakannya. Namun tetap saja jauh di lubuk hati ini masih syok dengan cerita dari Ferry. Bersambung.